wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini udah siang, tapi Ibu masih mau ngucapin selamat pagi ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat teman, Najifari. Ulang. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Lanjut ke materi ini, Ibu mau bertanya sama kalian. Kemarin masih ingat nggak belajar tentang apa? Ada yang mau menyampaikan? Kemarin kita masih ingat nggak belajar tentang apa? Aufa, mungkin? Ya boleh. Kemarin kita belajar tentang menganalisis struktur teks prosedur. Ya, benar banget. Kemarin kita sudah menganalisis strukturnya. Sekarang kita menganalisis kebahasaannya. Benar banget. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, model pembelajaran problem based learning, serta diskusi. Peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Ya, benar banget. Jadi kita pertemuan sekarang masih membuat kelompok lagi ya. Jadi kalian nanti belajarnya per kelompok. Jadi kalian per kelompok ini bisa bertanggung jawab, bisa bekerja sama secara kreatif dan tentunya jujur juga di situ menganalisis kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya ada manfaat pembelajarannya. Ada yang mau membaca? Manfaat pembelajaran? Divari bisa baca? Divari ini Dimitra bisa baca? Kelihatan nggak kamu di belakang situ? Nggak kelihatan? Oke, Divari silakan baca manfaat pembelajarannya. Agar memperoleh informasi yang lebih mendalam untuk memperoleh kekurangan teks prosedur dalam hal penyusunan kebahasaan serta dapat menemukan pokok informasi di dalam teks prosedur. Ya, benar banget. Jadi manfaatnya mudah-mudahan nih sekarang kita bisa memperoleh informasi yang ada dalam teks prosedur dari segi kebahasaannya. Jadi kita bisa menilai juga kebahasaannya itu sudah ada atau belum, ada kekurangan atau tidak. Jadi ini ada contoh teks prosedur. Prosedur bagaimana caranya membuat membuat intro golden particle dalam YouTube. Ini caranya seperti ini. Nah, bikin kayak begini-begini nih. Gimana sih caranya? Jadi itu salah satu video video ada yang tahu nggak itu video apa? Ada yang mau menjawab? Cara membuat opening YouTube. Ya, benar banget. Ada cara membuat opening YouTube katanya. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin Ibu mau dengar dari wanita-wanita ini? Wede. Silakan Anda. Menurut Anda videonya tentang apa sih? Menurut aku kan itu tadi buat intro YouTube ya. Ya, benar. Nah, jadi tuh tadi video prosedurnya jelas banget Bu gitu. Terus juga jadi kita bisa membuat bisa itu praktis banget caranya, tapi kita bisa buat intro sekeren itu. Iya, benar ya. Kemarin kita sudah menganalisis strukturnya, sedangkan sekarang adalah kebahasaannya. Dan yang membedakan dari yang kemarin atau pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mencari teks prosedurnya. Kalau sekarang udah ada nih teksnya, jadi kalian tinggal analisis teks yang tertera dalam LKPD ini. Paham ya? Oke, Ibu bagikan satu-satu. Silahkan difahami, silahkan dibaca setiap teks yang ada di teks prosedur di LKPD ini. Kalian bisa cari, gali informasi sedalam-dalamnya, bisa lewat dari internet maupun dari buku tentang apa sih kalimat imperatif, contohnya seperti apa sih. Lalu kalian bisa juga cari, gali terus tentang kalimat persuasif atau ajakan, contohnya seperti apa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berdasarkan saya Divari, Raffi Aryazik, Ibu Mardika dan Dimitra Fabian ingin mempresentasikan hasil analisis kebahasan kami yang telah diberikan. Kalimat imperatif contohnya ada beberapa bahan dan alat dasar yang perlu Anda sediakan. Setelah itu siapkan bahan sesuai kebutuhan motif yang Anda inginkan. Yaitu kalimat persuasif. Contohnya Anda bisa mencoba motif tie-dye, terus juga bisa Anda coba dan Anda bisa melakukan itu merupakan contoh-contoh kalimat
Persuasif ya, ajakan. Lalu Itu menggunakan kata konjungsi. Namanya namun demikian, namun setelah itu dan setelah menantikan. oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau mengomentari dari penampilan kelompok 5? Tidak ada? Untuk menggunakan kalimat persuasif, contohnya adalah Anda bisa mencoba motif tie-dye, spiral, dan sambal sebagai permulaan yang mudah. Untuk shibori, teknik arasi yang menghasilkan motif lurik, dan itajimi yang memberikan motif geometris juga bisa Anda coba. Menggunakan kata teknis. Yang pertama, di Jepang, tie-dye juga dikenal dengan istilah shibori. Yang kedua, sementara di Indonesia mengenal tie-dye dengan istilah jumputan. Yang ketiga, pewarna tekstil baik sintetis maupun alami. Menggunakan pemakaian alat dan bahan. Oke, Bu, lihat coba hasil kerjanya. Dari kelompok lain ingin mengomentari? Tidak ada? Sudah baik pekerjaannya berarti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ada menggunakan kalimat imperatif. Ada beberapa bahan dan alat dasar yang perlu Anda sediakan. Menggunakan kata teknis. A. Di Jepang, tie-dye juga dikenal dengan istilah shibori. B. Sementara di Indonesia mengenal tie-dye dengan istilah jumputan. Mulanya pada pewarna kain dengan teknik shibori. D. Pewarna tekstil baik sintetis maupun alami. E. Tie-dye merupakan proses pewarnaan kain dengan metode lipat dan ikat. F. Untuk shibori, teknik arasi yang menghasilkan motif lurik dan itajime. Kelima, menggunakan pemakaian alat dan bahan. A. Kain atau kaos yang akan diwarnai. B. Warna tekstil. C. Air. D. Garam dan cuka. E. Sarung tangan karet. F. Karet gelang. Dan G. Botol sprayer. Oke, udah selesai ya? Oke. Yang dari kami ada yang perlu, ada yang memberi tanggapan. Ada kan ya? Enggak ada. Nggak usah. Oke. Yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menganalisis bahasan prosedur yang berjudul tie-dye. Sebelum masuk ke dalam penyelesaiannya, izinkan kami mengenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rafi Pribadi. Kenalkan, nama saya Fetri Usono. Kenapa nama saya Diki Yanggoro? Saya penyelesaiannya yang pertama menggunakan kalimat dekoratif. Pertama, semprotkan pewarna kain sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, siapkan bahan sesuai kebutuhan motif yang Anda inginkan. Yang ketiga, campurkan air dengan cuka putih. Dan yang terakhir, diamkan kain yang telah diwarnai. Tie-dye dikenal dengan istilah jumputan. Tie-dye dikenal juga dengan shibori jika di Jepang. Lalu yang kelima, menggunakan pemakaian alat dan bahan. Pertama itu ada kain atau kaos yang akan diwarnai. Yang kedua ada pewarna tekstil, baik sintetis maupun alami. Yang ketiga ada air. 4. Garam atau cuka. 5. Sarung tangan karet. Yang ke-6 karet gelang. Dan yang terakhir botol sprayer. Oke, sudah selesai ya? Terima kasih. Sekian yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dong, biar nggak lemes. Silakan yang terakhir dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kebahasaan teks prosedur yang berjudul membuat tie-dye. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arina Jakarta Saja, saya Naila Afifah.
Sebelum membuatnya, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan bahan dan peralatan yang digunakan. Kedua, siapkan bahan sesuai kebutuhan motif yang Anda inginkan. Ketiga, untuk hasil terbaik, campurkan air dengan cuka pewarnaan. Anda bisa mencoba motif ide, spiral, dan raba sebagai permulaan yang cukup mudah. Anda bisa melakukan langkah-langkah untuk shibori integrasi yang menghasilkan motif dan ini yang memberi motif geometri juga bisa Anda coba. Menggunakan pemakaian alat dan bahan. Kain atau kaos yang akan diwarnai, pewarna tekstil, air, garam atau cuka, sarung tangan karet, karet gelang, botol clear. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang mau mengomentari dari kelompok 3? Nggak ada? Sudah baik penampilannya? Oke, sudah 2 jempol dari teman-temannya ternyata. Silakan duduk kembali. Ternyata siapa namanya suaranya lebih lantang perempuan ya di sini ya. Menurut Yusuf apa nih manfaatnya? Dapat mengetahui kebahasan teks prosedur itu ada apa aja. Contohnya ada kalimat imperatif, Iya, atau kalimat perintah, benar. persuasif atau ajakan, konjungsi, kata Hubung? kata hubung, Ya, kata teknis, dan alat dan bahan. alat dan bahan. Di apa namanya? Kebahasaan dari teks prosedur itu ada 5. Apa aja tadi yang sudah Yusuf katakan? Imperatif, persuasif, konjungsi, kata teknis, penggunaan alat dan bahan. Jadi kalian sudah tahu ya dari manfaat pembelajaran hari ini, kalian tahu ternyata dalam teks prosedur itu ada si 5 poin ini. Jadi ada kalimat ajakannya, ada kalimat perintahnya, ada si besti-besti dari kalimat teknis gitu. Lalu yang terakhir ada alat dan bahan. Itu biasanya dalam teks prosedur yang menggunakan alat dan bahan itu biasanya untuk membuat sesuatu, biasanya baru ada alat dan bahannya. Oke, udah bisa ya. Jadi kalian sudah paham manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Dan setelahnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pelajaran? Ada yang masih belum paham mungkin? Saya masih pusing Bu, masih belum ngerti. Mungkin ada yang seperti itu? Gak usah malu-malu ada? Tidak ada ya? Jadi sudah paham semua ya? Hebat banget. Jangan lupa pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kan setelah kita menganalisis teks prosedur, di pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur. Jadi kita akan membuat teksnya nih. Nanti Ibu akan sediakan karton ke kalian, kalian buat di situ. Nanti sama spidolnya juga. Jadi kalian bisa berkreasi di dalam karton itu. Nanti selanjutnya seperti itu. Jangan lupa kalian tetap mencari referensi dari buku maupun dari internet. Boleh berselancar, jangan internetnya tapi jangan TikTok ya. Prosedur. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan Rasya untuk pimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk teman-teman masing-masing. Doa. Ya. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk hari ini kalian sudah belajar. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke.